Ya, jadi akan saya share tentang profil dompet duafa yang teman-teman sering interaksi gitu. Itu gimana? Di kantor berarti. Emang kantor apa kayak gitu? Ini kantor apa? Berapa itu? Bapak suaranya kayaknya ke mute ya. Oh ya, oke. Oke, tadi teman-teman, maaf kemute. Jadi teman-teman udah lihat tadi profil dompet duafa. Nah, sekarang menurut Kak Mila, kira-kira dompet duafa itu apa sih? Apa lebih nggak? Nggak tahu nih, makin 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 banyak nih. Oke, kalau nggak tahu, Iya, Bang Pak. apa? Kak, Bergerak silakan Kak Mila. bergerak di bidang, iya Pak, bergerak di bidang ekonomi, membantu usaha kecil ya Pak. Oke, bergerak di bidang ekonomi. Wah, nambah nih referensinya. Tadi rumah sakit, lembaga amal, sekarang bidang ekonomi. Nah, sekarang saya tanya ke Bang Aryo. Bang Aryo, Bang Aryo kita dompet duafa apa Bang? Karena udah tahu nih dompet duafa nih. Kan biasanya dompet duafa LKC doang gitu. Iya Pak, jadi Dompet Duafa itu lembaga filantropi nasional berbasis zakat, infak, wakaf yang di dalamnya menaungi pembagian pilar ya. Pendidikan, kesehatan, sosial dakwah, dan kemanusiaan. Itu Pak. Oke. Lulus sebagai karyawan dompet duafa.
Ya karena Bang Aryo karyawan Dompet Duafa jadi benar jawabannya gitu. Jadi bukan cuman ini ya, bukan cuman tadi ya rumah sakit, terus ke ekonomi, tapi ada pendidikan gitu. Ada kita di Budi Bakti juga Dompet Duafa itu malah belum disebutin, terus kemudian apa namanya? Pilar kesehatan, rumah sakit, LKC, pilar pemberdayaan, ada budaya, terus kemudian ada ekonomi, nah, kemudian dakwah, sosial budaya dan dakwah. Nah, itu yang yang apa namanya itu yang ada di Dompet Duafa. Nah, menariknya adalah kalau tadi profil 2019 ya. Nah, annual report 2025 itu penerimaan manfaatnya totalnya 4,5 juta. Nah, teman-teman salah satu bagian dari penerimaan manfaatnya itu. Ratusan dari jutaan penerima manfaat Dompet Duafa. Tapi teman-teman menerima manfaatnya spesial gitu. Karena penerimaan manfaat itu ada yang sekali, sekali itu dalam artian charity ya, misalnya bantuan apa gitu. Tapi teman-teman masuknya adalah program eh, pendidikan mandiri. Pendidikan mandiri, kemudian udah pendidikan mandiri levelnya pendidikan tinggi lagi. Jadi kalau LKC ada banyak, terus rumah sakit ada banyak, sekolah ada banyak. Kemudian SD ada banyak, SMP ada banyak, SMA ada minimal 3 kalau nggak salah, atau 4 SMA itu. Terus kemudian rumah apalagi ya, pemberdayaan ada banyak. Tapi yang satu itu cuma Budi Bakti yang perguruan tinggi. Pelatihan kayak IKA misalkan nih, Institut Kemandirian itu ada banyak gitu. Banyak program yang adain itu. Program beasiswa banyak gitu. Tapi yang pendidikan tinggi itu hanya di Sistem Budi Bakti. Nah, teman-teman, hal ini akan saya jelaskan tentang poin yang menarik di pembahasan kita di dua pertemuan terakhir ini adalah tentang bagaimana kalau kemarin kan cerita nih bisnisnya gimana, terus usaha teman-teman gimana, terus kok bisa misalkan apa namanya eh, apa namanya itu eh, dari kecil. Kalau domain duafa dimulai dari hal yang sangat kecil gitu, dimulai dari inspirasi dari apa anak-anak muda. Jadi inspirasi dompet duafa itu bukan bukan ini ya, bukan orang yang punya uang atau apa gitu enggak, tapi nah, dari eh, anak muda yang ini saya akan jelasin di sininya. Langsung pada. Jadi biar bukan saya yang cerita, jadi biar yang cerita adalah sejarahnya dompet duafa sendiri gitu. Nah, ini menginspirasi karena memang lahirnya dari mahasiswa. Jadi dompet duafa itu lahirnya inspirasinya dari para mahasiswa. Hmm. Bisa cek ya, jadi biar tahu. Fakta sejarah. Berdasarkan temuan dokumen terbaru, seperti terlampir, kegiatan Tablik Akbar Republika di Stadion Tridosono berlangsung pada tanggal 21 Juni 1993 atau bertepatan 1 Muharram 1414 Hijriah dan bertindak sebagai tuan rumah adalah pemimpin redaksi Republika Parmi Hadi. Acara tersebut menghadirkan penceramah Kiai Haji Zainuddin MZ dan Haji Roma Irama. Inspirasi. Kehadiran dompet duafa pada 2 Juli 1993 diprakarsai oleh seorang inisiator, Parni Hadi, yang saat itu menjabat sebagai pemimpin redaksi harian umum Republika. Kelahiran. Pada mulanya, dompet duafa merupakan kegiatan sayap sosial Republika. Dompet duafa memulai kiprahnya pada 2 Juli 1993 dengan menghimpun dan menyalurkan dana zakat untuk membantu orang-orang miskin atau kaum duafa dengan tujuan membebaskan mereka dari belenggu kemiskinan melalui harian umum Republika. Daftar penyumbang pertama dompet duafa dipublikasikan dalam rubrik dompet duafa di halaman pertama Koran Republika edisi 2 Juli 1993. Komitmen. Setelah dompet duafa berjalan sekitar 1 tahun, Sekretaris Redaksi Eri Sudewo yang mendapat tugas mengelola dompet duafa mengusulkan kepada pemimpin umum redaksi Republika, Parni Hadi, untuk dibentuk badan hukum yayasan dengan alasan agar mudah pengelolaannya. Parni Hadi setuju dengan catatan para pendiri yayasan yang terdiri atas Parni Hadi, Eri Sudewo, Haidar Bagir,
dan S. Sinanseri Ecip membuat fakta integritas terlebih dahulu yang berisi: 1. Tidak menuntut kepemilikan aset yayasan. 2. Yayasan tidak dapat diwariskan. Dan 3. Nama yayasan harus memakai Republika untuk kepentingan sejarah. Para pendiri setuju dan menandatangani fakta integritas dengan materai cukup sebelum menghadap notaris. Para pendiri memberikan kuasa kepada Eri Sudewo menghadap notaris untuk mendirikan yayasan. Namun, di kemudian hari, fakta integritas itu hilang. Legalitas. Untuk memudahkan pengelolaan kiprah dompet duafa, maka didirikan sebuah badan hukum berbentuk yayasan dengan nama Yayasan Dompet Duafa Republika atau YDDR, terpisah dari Republika, disahkan oleh notaris Haji Abu Yusuf SH tanggal 14 September 1994. Pendiri dan pengurus YDDR. Untuk pertama kalinya, badan pendiri dan badan pengurus Yayasan Dompet Duafa Republika terdiri atas Ketua Parni Hadi, Sekretaris Eri Sudewo, Bendahara Haidar Bagir, Pembantu Umum Sutiono S. Ecim. Kedudukan para pendiri YDDR di Republika saat itu adalah Parni Hadi, pemimpin umum atau pemimpin redaksi, Haidar Bagir, pemimpin perusahaan, Sutiono S. Ecip, wakil pemimpin redaksi, Eri Sudewo, sekretaris redaksi. Fakta integritas. Mengingat fakta integritas sebelumnya hilang, maka para pendiri bersepakat mengukuhkan kembali fakta integritas dalam dokumen bermaterai cukup pada tanggal 23 Juni 2000. Pengukuhan. Tanggal 8 Oktober 2001, Menteri Agama Republik Indonesia mengeluarkan surat keputusan nomor 439 tahun 2001 tentang pengukuhan Yayasan Dompet Duafa Republika sebagai lembaga amil zakat tingkat nasional. Badan Wakaf Indonesia atau BWI mengukuhkan Dompet Duafa sebagai lembaga nazir wakaf pada 16 Juni 2011. Kemudian BWI memberikan sertifikat perizinan nazir wakaf uang kepada Dompet Duafa pada 10 Februari 2015. 5 pilar Dompet Duafa. Kegiatan Dompet Duafa fokus pada 5 program utama, yaitu ekonomi, kesehatan, pendidikan, sosial kemanusiaan, dakwah, dan budaya. Oke, teman-teman. Jadi itu yang apa namanya itu yang Dompet Duafa lakukan. Nah, yang dikerjakan oleh dua Duafa selama 30 tahun lebih gitu. Dan hari ini sudah ada 24 juta menerima manfaat. Nah, yang menarik menurut teman-teman dari berdasarkan cerita apa sih yang bikin Dompet Duafa itu bisa menjadi lembaga sosial, lembaga kemanusiaan, kalau sekarang kemanusiaan, lembaga sosial enterprise, yang lembaga pemberdayaan masyarakat, lembaga pendidikan, yang itu dulu dulu ada cerita nih, misalkan yang di rumah sakit sini siapa ya, di rumah sakit sini ya? Yang kerja di rumah sakit ada nggak di rumah RST atau inilah apa di LKC itu, Bang Aryo kan di LKC itu. Bang Aryo tahu nggak cerita pas pertama kali pendirian rumah sakit Dompet Duafa, orang-orang tuh bilang apa? Iya Pak, itu kan kalau nggak salah 2012 ya di Ya. Parung Bogor. Hmm. Ya memang bilang di situ kan dulu istilahnya timbuang anak lah Pak ya. Banyak Hmm. apalagi kan cekungan bawah tuh Pak sering banjir. Ya mustahil lah bisa jadi rumah sakit gitu Pak. Jadi tempat. Ya itu kalau nggak salah pas zamannya Pak Ismail Pak. Ya. Pak Ismail Agus Said. Ya itu sih Pak paling. Nah, itu salah satunya itu. Tapi yang menarik adalah pandangan orang-orang tentang dulu belum ada tuh BPJS kesehatan, rumah sakit gratis belum ada. Jadi pandangan mereka adalah rumah sakit ini pasti akan tutup gitu. Mana ada rumah sakit kok gratiskan pasien. Itu sama dengan dulu mendirikan Smart Excellency ya. Jadi sebelum ada program kartu-kartu Indonesia Pintar gratis dan seterusnya itu tahun 2003 itu bikin namanya sekolah Smart Excellency yang di depan kampus itu. Nah, itu juga orang mengatakan bagaimana bisa sekolah gratis dengan fasilitas yang
luar biasa, makan ditanggung, asrama, pendidikan, guru-guru terbaik, sekolah anak-anaknya yang terbaik dari Indonesia, tiket pulang pergi dibiayai dan seterusnya. Tapi kenapa bisa bertahan lama gitu? Nah, eh, kenapa bisa apa nama itu bertumbuh gitu dan terus berkembang gitu. Dari tadi ya puluhan ribu, ratusan ribu di tahun 93, kemudian hari ini sudah di angka ratusan miliar gitu dan memberikan dampak jutaan orang. Nah, ini yang menarik dari lembaga yang apa nama itu filantropi gitu. Padahal kalau PT ya bisa jadi ada yang hancur, ada yang bubar dan seterusnya gitu. Misalkan startup-startup aja yang kemarin sudah tumbuh banyak yang hancur itu. Nah, kira-kira teman-teman ada pandangan nggak soal itu? Teman-teman ada cerita nggak pernah kerja di suatu tempat kemudian tempat itu kemudian bangkrut itu? Kira-kira kenapa tempat itu bangkrut, pekerjaan itu bangkrut atau perusahaan itu kemudian tutup? Gitu? Ada cerita nggak? Nanti baru kita relatein sama kenapa Nupedovo itu bisa tumbuh dan berkembang dan ya alhamdulillah sampai hari ini dan sampai kapanpun insya Allah akan terus berkembang. Kira-kira ada ya? Ada nggak yang mau sharing? Saya Pak sedikit cerita Pak. Oke, boleh bang, silakan bang. Ya ini pada akhirnya kan akan menjadi pembelajaran Pak ya. Eh pada prinsipnya sosial apa sih entrepreneurship ya itu gak mudah lah Pak. Apalagi melihat budaya dan pengetahuan masyarakat terkait itu nggak mudah. Nah, salah satunya di kami lah. Kita beberapa kali memang setiap bikin program ya Pak, eh, terutama pernah pengalaman bidan untuk negeri lah. Jadi kita mengirim SDM kita ke pelosok, namun ya pada prinsipnya ketika bidan itu menjalankan aktivitas pemberdayaan ya Pak, memberikan pelayanan juga kepada mustahik, ya tadi ada aja godaan gitu pada akhirnya dia tidak bisa lanjut untuk bekerja. Jadi ada lesson learn lah dari kami bagaimana pada akhirnya ketika program di jalan itu ada saja hal-hal yang mengganggu pada saat proses berjalannya Pak gitu. Meskipun kita sudah merencanakan dengan berbagai macam metode ya Pak, baik LFA, terus juga bisnis model canvas dan lainnya ya. Tapi pada akhirnya ketika kita terjun ke lapangan, melihat lapangan langsung dan potensi masyarakat itu tetap ada tantangan ketika kita bicara. Ini kan bahasanya berbuat baik ya Pak, berbuat baik aja ada kendala gitu loh. Ya begitulah yang kita kendali. Ya itu Pak, gambaran sedikit sharing Pak. Oke, terima kasih Mbak Aryo. Jadi program bidang luar negeri udah selesai. Sebagian masih Pak, tapi memang kita tidak lanjut lagi sampai ini hanya menghabiskan program saja Pak di 2006 akhir ini Pak. Oke, Jadi 2027 sudah nggak ada. padahal saya ngisi, berarti saya gagal dong. Saya ngisi bidan-bidan itu dalam kemarin ngisi pas pembekalan mereka. Sebetulnya kalau dibilang gagal, enggak Pak. Ini kan hanya satu titik ya dari berbagai banyak titik yang sudah kita berikan Pak. Hmm, Ya tadi pasti hukumnya ada aja gitu Pak. Satu banding berapa gitu ketika berjalan. Karena titik lokasinya ini juga memang ketika kita sudah mencoba untuk mengganti lokasi titik, ternyata eh, masyarakatnya penerimaannya terhadap bidan kita juga kurang. Itu Pak gambarannya. ya. Jadi lebih ke masyarakat yang kurang gitu ya malah menerimanya ya. Iya, pada akhirnya Pak. Dan bidan kita pun juga akhirnya juga nggak bisa cepat beradaptasi ketika proses shifting atau penggantian lokasi ataupun Iya, iya. aktivitasnya gitu Pak. Dulu bukannya dari daerah asal ya? Saya pas ngisi pertama kali tuh pada daerah asal tuh seingat saya tuh. Betul Pak, memang pada awalnya begitu. Terus yang kedua juga ada penempatan gitu, yang seperti apa sih Nusantara Sehat gitu Pak, dikirim ke lokasi yang mau gitu.
Nah, memang menariknya yang dikirimnya itu Pak yang masalah gitu. Jadi kita kan riset juga ya Pak ya, pengen coba karena dari putra atau maaf, putri daerah tuh nggak ada yang daftar gitu Pak. Nah, itu kan juga challenging kita ya. Karena tadi nakes di Indonesia tuh nggak tidak merata Pak ya pengadaannya kampusnya sehingga distribusi tenaga kesehatan di wilayah-wilayah terpencil tuh jadi kendala di Indonesia Pak. Semuanya terkumpul di Java sentris gitu loh Pak. Semua di Jawa tuh banyak gitu. Ketika kita kirim ke Merauke itu kemarin kasusnya di Merauke Pak. Di eh daerahnya namanya kalau nggak salah Wayau gitu Pak. Di sana memang mayoritas Muslim. Cuma memang kontrol kita dalam memonitoring dan si yang bersangkutan juga kultur budayanya sangat jauh berbeda ya ini jadi handicap kita sih Pak tantangannya di situ. Awalnya dari stakeholder itu meminta gitu Pak. Tapi balik lagi adalah konflik kepentingan di masyarakat, sosial di masyarakat, isu-isunya gitu. Gitu Pak Aza. Oke. Oke, baik. Terima kasih, Bang Aryo. Jadi kita akan bahas tentang tadi ya beberapa problem, tapi ini secara umum di perusahaan dan kalau di lembaga sosial itu tidak jauh berbeda. Kita akan bahas tentang growing the venture gitu. Jadi apapun misalkan Anda bisnis sosial, mau emang mau bisnis mau sosial itu pasti berhubungannya adalah kira-kira finansialnya itu masuk nggak, bisnis modelnya itu masuk nggak, itu pendapatannya masuk nggak. Mau sejago apapun startup itu ya kalau pendapatannya nggak masuk dengan baik ya nanti akan berdarah-darah kayak Bukalapak nggak ada dapat suntikan lagi berat. Gojek Tokopedia ini kalau Gojek sama Grab gak gabung bubar juga itu Gojek gitu. Karena dia utangnya udah besar. Setiap tahun rugi gitu. Dia hanya bertumbuh kemarin bisa bertahan 5 tahun ini karena kemarin disuntik sama TikTok, Baidu terkait dengan pembelian TikTok di Tokopedia. Pembelian Tokopedia oleh TikTok. Nah, berapa perusahaan misalkan kayak Apple sekarang drop setelah Steve Jobs meninggal. Kemudian ya ini yang masih bertahan dengan luar biasa ya. Facebook, apa namanya Google, kemudian Elon Musk ini juga tantangan luar biasa karena per tahun 2025 dia udah kesalip sama BYD. Jadi Tesla dan ini udah kalah tuh sama BYD. Nah, ada siklusnya itu adalah apa ya tipikal SME ya small medium enterprise gitu ini adalah mereka awalnya tumbuh 10% di kurang 5 tahun gitu kan. Tapi ketika 5 tahun dia stuck, maka ketika 20 tahun dia akan drop. 25 tahun dia akan drop gitu. Maka apa? Apa namanya itu? Ketika misalkan kita tidak bisa melakukan proses bertumbuh ini dengan baik gitu, baik sebagai institusi bisnis, pendidikan atau apapun itu, maka ya akan cukup berat gitu untuk bertumbuh ya kan stagnan saja di situ. Nah, nah di Doba juga sama gitu ketika case-nya adalah gini, saya pernah dapat ceritanya seperti ini. Ketika mendapatkan 1 miliar pertama itu Doba butuh 10 tahun. Nah, sedangkan kita bisa itu dapat 1 miliar pertama itu kalau nggak 2 tahun kalau nggak salah. Kata orang-orang ya memang teknologi itu mempercepat seluruh proses, tapi ekosistem kan udah membangun dari awal. Gitu. Sama kayak misalkan case-nya mungkin Alfamart Indomaret. Kalau buka satu awal-awal tuh berat, tapi sekarang buka udah lebih cepat. Ini memulai di awal tuh sangat berat gitu. Nah, tapi ketika sudah tumbuh nih di kurva ini ya, kurva yang ini tuh turun kemudian kalau dia kurva naik terus ya maka dia akan jadi bagus. Tapi kalau dia kurvanya 10 dari kurang dari 5 tahun turun 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 dan stabil aja maka di 25 tahun dia akan decline. Dia akan minus revenue return-nya, dia akan minus revenue-nya, maka dia akan tutup seperti itu. Nah, bagaimana dia bisa tumbuh? Maka establishing innovating subsidiaries, horizontal integration, line extension, like company, soft drink sector not only different soft drink but also beer, coffee, tea, snacks, dan yang lainnya. Misalkan minuman, minuman, minuman apa yang zaman dahulu tuh rame sekarang sepi pembelinya? Pepsi, tahu Pepsi nggak?
Pepsi. Sekarang ada minum Pepsi nggak? Jarang Nggak. lihat banget sih, Pak. Jarang-jarang banget, nggak ada kan? Atau dulu orang tuh kalau nikahan minumnya teh botol sosro itu paling kaya kan? Iya. Sekarang enggak. Orang nggak banyak minum teh botol sosro. Atau kalau yang deket-deket nih, yang deket-deket yang apa? Yang pendek usianya tuh kayak misalkan dulu ada namanya es teh, es teh apa tuh, es teh poci gitu kan, itu yang awal-awal bikin stand-stand es teh. Nah kemudian mulai masuk tuh es teh Indonesia, mulai masuk Haus, mulai masuk es teh Jumbo, es teh Juara, es teh Nusantara dan yang lainnya. Nah itu kemudian dia bertarung luar biasa. Itu kalau dalam dunia makanan. Kalau dalam dunia handphone, ada yang dulu pernah punya handphone Nokia atau BlackBerry? Ada nggak? Dulu dulu saya punya Nokia, Pak. Nokia, oke. Nokia. Seri berapa dulu Nokianya? Ingat nggak? Pokoknya yang tengahnya tuh bulat. Udah layar sentuh sih, Pak. Udah layar sentuh, tengahnya bulat. Ya, warna silver. Oh, Tapi berarti udah masih udah masih baterainya baru-baru masih dong. baterai tanam. Oh, masih baterai Baterainya tanam. yang bisa dicabut itu Cabut loh, Pak. itu Yang ya. bisa dibuka. Tapi berarti belum lama dong itu mah. Maksudnya masih udah selayar sentuh kan berarti udah 2000-an ke atas, 2010 ke atas itu. Ya, pas saya TK, Pak. Oh, 2000. Yang lain ada nggak yang pakai BlackBerry jadul atau Nokia jadul zaman dulu mahasiswa zaman dulu? Ada Pak, pakai Pakai apa Kak? pakai Nokia sama BlackBerry Pak. Nokia seri berapa? Yang mana ingat nggak yang mana kita Kalau itu? nggak salah lupa lagi yang 3110 atau berapa ya lupa lagi. Oh, yang kotak itu ya, 3111 kotak yang monokrom itu. Apa yang kotak yang ada kayak apa sih sinyalnya gitu, yang kayak telepon dulu itu Oh, yang ada pernah antenanya. pakai yang gitu. Oh, yang ada antenanya. Oh, iya Oh, pernah oke. yang itu juga Pak. Terus kesininya yang mulai ke poliponik itu Pak. Hmm, Terus ada mulai yang kameranya juga mulai ada itu ada. Pernah nyobain gitu pakai. oke. Nah, itu kan sekarang nggak ada gitu. Atau Nokia itu udah nggak merajai. Kira-kira kenapa dia nggak bisa nggak bisa bertahan gitu. Faktornya yang bikin Nokia ditinggalin Karena apa? karena mungkin Pak dia tidak menerima sistem Android ya yang kayak HP-HP sekarang gitu. Nah, oke itu salah satunya itu. Bener. Dia nggak nerima perubahan. Dia kalaupun terima dia telat tuh. Jadi kalau sistem Nokia kan dia softwarenya Nokia gitu. Kalau Android kan siapa aja bisa bikin aplikasi kan di Play Store, kemudian orang bisa install gitu. Sama dengan Apple gitu. Jadi dia nggak berkembang. Nah, dalam konteks konteks apa ya bisnis ini ada satu yang menarik itu untuk mengembangkan tuh perusahaan tuh bikin namanya franchise. Nah, franchise tuh kalau kalau apa namanya itu sistem distribusi yang itu originator atau asli dengan agen, jadi dia bikin copy paste-nya lah kalau franchise gitu. Nah, itu lebih lebih murah, kemudian lebih terjaga karena apa yang kegagalan yang semua udah diperbaiki di franchise ini, ada royalty fee, ada advertising dan seterusnya gitu. Nah, oke, ini kenapa ini keluar gini? Nah, selanjutnya adalah misalkan franchise yang banyak di Indonesia, kira-kira franchise apa yang menurut teman-teman sekarang masih hidup yang itu udah bertahan bertahun-tahun? Apa? Dan yang tahu nggak franchise di Indonesia yang itu udah lama banget tapi masih aja hidup aja. Bang Farid ada nggak Bang Farid? Eh, Atau Pak Ijah? Nggak ada. Kalau di Indonesia tuh yang terkenal ya franchise ya ada namanya McD, McDonald, terus ada Subway, Subway juga ada apa, tapi biasanya bahkan di tempat-tempat stasiun gitu yang Kalau bagus. Indonesia, Pak, Apa? Efek Solo Nusantara ada tuh. ST Solo Nusantara juga ada. Nah, itu ST Solo Nusantara kan baru-baru.
Yang lama-lama ya kayak CFC gitu dan seterusnya gitu. Atau kopi kenangan, kopi tuku yang viral, habis itu hilang dan seterusnya. Jadi franchise itu sebenarnya salah satu cara dia untuk menjangkau pasar yang itu lebih mudah, lebih murah. Nah, karena modalnya dari si pembeli franchise, yaitu misalkan franchise-nya Alfamart, Indomaret, nah sistemnya dibangun oleh si itu perusahaan intinya. Nah, kemudian itu di copy paste. Nah, salah satu yang menarik dari franchise itu ya dia ada beberapa hal. Pertama adalah understand capital management. Jadi yang ngelola itu kan terpusat, jadi dia sudah tahu nih mana yang untung, mana yang rugi, mana sistem yang untung, mana sistem yang rugi, mana yang efektif dan nggak efektif gitu. Kemudian keep monitoring the market, jadi dia tetap bisa memonitor market gitu. Ketika misalkan Alfamart, Indomaret gitu, hari ini paling gampang ketika melihat bagaimana sih melihat daya beli masyarakat gitu, itu bisa dicek tuh dari pembelian di Alfamart, Indomaret atau di resto gitu. Kalau terjadi penurunan dalam beberapa bulan gitu, maka berarti terjadi kontraksi itu, terjadi penurunan daya beli terhadap masyarakat itu. Kemudian manage dan monitor company politics sih. Jadi franchise itu juga ada aturannya kan, dia nggak bisa tuh bebas masukin produk, bebas jualan, bebas apa, ada standar-standar yang diperlukan untuk standar masing-masing franchise. Nggak, dia nggak bisa bebas gitu. Yang keempat adalah build external relationship. Jadi dia bahasanya gini lah, mau jalanin perusahaan dengan biaya paling efisien, tapi untungnya maksimal dan dia ruginya kecil gitu, resikonya kecil, tapi dia untungnya besar. Karena apa? Franchise itu kan beli, yang dibeli franchise-nya, kemudian dia yang menjualkan sendiri itu juga orang yang berbeda, bukan dalam satu perusahaan gitu. Masing-masing franchise misalkan sama-sama Alfamart, tapi lokasinya beda, dia lokasinya pemilikannya berbeda gitu, pemilikan franchise-nya berbeda. Nah, bisnis is about selling gitu. Jadi ini bisnis itu ya tetap tentang menjual gitu. Kalau misalkan apa namanya, kita di lembaga sosial ya, sosial mana kalau misalkan program kita nggak menjual, nggak menghasilkan orang untuk tertarik investasi, tertarik sedekah, tertarik wakaf, percaya mereka, maka ya juga akan susah. Maka apa, ada beberapa hal yang harus diperhatikan, terutama teman-teman yang mulai bisnis atau mulai usaha gitu. Pertama adalah financial indicator gitu. Jadi mau investasi mau bisnis ya, kalian harus ngeliatin indikasi-indikasi keuangannya itu sesuai nggak financial income. Misalkan current ratio, current asset, current liability, utangnya gimana, terus kemudian rasio utangnya gimana, terus liabilitasnya gimana, asetnya ada berapa. Misalkan case-nya ada yang ini nggak, ada yang tahu Dana Syariah Indonesia nggak? Atau ada yang ikut juga, jangan-jangan malah Saya nggak tahu, Pak. nggak tahu. Ada yang tahu nggak Dana Syariah Indonesia? Nggak tahu nih anak manajemen, Tahu Pak, saya tahu Pak. gimana bang? Tapi saya nggak sempat sampai ikutan terjun sih Pak, cuman Ya nggak apa-apa, tahu untuk aja ceritanya gimana sih Dana Syariah Indonesia. ya jadi Dana Syariah itu dia basicnya fintech ya, financial technology. Nah, terus untuk dia mengumpulkan dana orang ya. Jadi dia basicnya satu fintech, yang kedua dia crowdfunding ya, crowdfunding untuk jadi ngumpulin dana investor, terus kemudian disalurkan kepada bisnis-bisnis real yang ada lah kayak gitu. Nah, Dana Syariah itu proyeknya lebih ke properti gitu. Jadi memang lebih khusus properti lah, apapun ya, baik rumah, terus jalan tol, terus apa-apa tuh banyak ya kayak gitu. Nah, cuman memang memang seluruh yang berkaitan dengan jalan tol itu hampir semuanya juga ada keterlambatan dan mangkrak ya. Misalkan yang dijanjikan 6 bulan jadi 1 tahun, 2 tahun gitu, meskipun proyeknya kecil kayak gitu. Soalnya saya waktu itu kenal sama DPS-nya. Oke, nah itu yang menarik Dana Syariah tuh. Misalkan kita ketika cek finansial indikatornya, dia itu cuma punya asetnya itu yang kemarin disita itu cuma sekitar berapa ya? 5 miliar atau berapa gitu. Jadi dia dia bermasalah gitu di laporan keuangan. Itu aja orang sampai percaya sampai 2,4 triliun. Padahal ketika misalnya kita cek finansialnya, fundamental perusahaannya itu bermasalah karena rasio utangnya tinggi, kemudian liabilitasnya tinggi, kemudian tadi ya salesnya rendah, nah kemudian nilai asetnya rendah gitu. Jadi ketika ada rugi ya ribet.
Mau dijual nggak ada yang dijual, apa yang mau dijual gitu. Kredit macet di perumahan sebenarnya nggak bisa juga. Nggak, kemudian ada cash position. Nah itu bisa dilihat bagaimana perusahaan itu bisa bergerak nggak misalnya. Kalau cash posisinya cuma 5 miliar gitu kan, maka bagaimana dia akan menghidupi perusahaannya cuma 5 miliar. Nah, 5 miliar itu kan kecil ya untuk perusahaan yang mengelola dana 2,4 T seperti itu. Nah, itu yang perlu diperhatikan teman-teman ketika misalkan melihat bagaimana bisnis itu bisa berjalan itu. Jadi kalau misalkan dia cuma selling nggak laku, kemudian keluar duit nggak jelas ya, ya jangan percaya terkait dengan bisnis investasi tersebut. Cek aja laporan keuangan gimana, gimana asetnya. Paling utama gini, ngitung lihat asetnya dulu deh. Asetnya ini setara nggak dengan uang yang dia kelola gitu. Ketika dia bangkrut, dia bisa mengembalikan uang nggak? Kalau asetnya lebih kecil daripada utang atau dana yang dikelola oleh dia, ya udah bermasalah ini. Maka dia ketika ada problem, apa namanya, dia nggak bisa ngembaliin. Nanti kasusnya dana syariah ini jadi masuk ke TPPU, jadi kejar. Ya, kok TPPU? Ya, pencucian uang ya dari TPPU karena duitnya dilarikan ke perusahaan-perusahaan tertentu. Nah, kemudian bagaimana agar salesnya masuk gitu? Makanya marketing sama advertising. Advertisingnya Dana Syariah kan pakai artis ya namanya Dude Harlino sama siapa namanya? Alisa Subandono atau siapa istrinya gitu. Jadi nah dia pakai marketing artis kepercayaan gitu kan terus kemudian berdasarkan marketing salesnya itu dia coba yakinin bahwa ini bisnis ini tumbuh dan seterusnya seterusnya. Tapi pada akhirnya ya ketika misalkan bisnis ini nggak jelas tadi ya misalkan oh ini tetap dikasih duit tapi dia nggak jelas tuh kayak tadi ada yang cerita teman saya cerita habis dana syariah tuh habis rumah mobil dan seterusnya gitu. Nah, habis itu nggak balik tuh duitnya nggak tahu dia stres juga gitu. Karena apa? Karena dia nggak memang nggak ya tadi secara fundamental bisnis perusahaannya dia nggak jelas gitu. Nah, bagaimana mengecek marketing departemen answer the question short notice itu. Jadi hal sederhana aja gitu. Eh, bagaimana presentasi revenue yang attribu- at- attributable dari top 10 dan top 20 customer gitu. Bagaimana revenue dari 20 customer yang utama gitu. Apakah perusahaan current share-nya itu profitable customer gitu. Apakah perusahaan ini itu kalau ditawarkan ke customer itu menarik gitu, menguntungkan gitu. Apakah profit per customer increase cross selling gitu. Atau satu customer itu bisa berdampak kepada apa nih penjualan yang lain misalnya di bundling dan seterusnya seperti itu. Apakah jika customer itu unprofitable customer service cost outweigh revenue. Jadi misalkan ada customer yang memang dia nggak ngasih untung banyak, kita bikin promo-promo dia beli pas promo doang, nggak untung banyak. Apakah kita tetap nguntungin nggak mas? Pada ROI-nya dan seterusnya. Jadi pertimbangan-pertimbangan keuangan ketika teman-teman bangun bisnis itu menjadi hal yang penting karena apa? Ya nggak ada duitnya nggak bisa jalan. Nah, kalau sudah keuangan baru kita ngomongin tentang leadership dan small company. Jadi ya kalau ngomongin leadership, ya kalau duitnya udah ada maka gampang nih kepemimpinan. Kepemimpinan mau apa nih? Dia harus mimpin. Apakah dia ego, apa dia apa nama itu aspiratif atau reformis atau misalnya pemimpinnya kayak model-model otoriter gitu. Pokoknya harus ikut. Nah, dari situ ada hal penting. Yang berikutnya adalah professional network. Jadi teman-teman kenapa di kuliah itu penting untuk teman-teman bangun relasi sama teman kuliah dan tempat kerja itu karena apa? Professional network inilah yang bikin menjadi starting dari mengembangkan dari bisnis perusahaan tersebut gitu. Jadi kalau misalkan teman-teman mau bisnis nggak punya jaringan supplier, nggak punya jaringan produser, nggak punya jaringan marketing, nggak punya jaringan distribusi dan seterusnya ya maka ya Anda kan kesulitan. Tetapi Anda ketika mulai bisnis kemudian Anda punya professional network yang itu bisa me, mau apa ya mendorong dari optimalisasi usaha Anda seperti itu. Nah, berikutnya, nah ini ada namanya tabel sums difference operation inovatif dan operative organization. Jadi ada yang operating organization sama inovatif. Jadi ada organisasi yang fokusnya di inovatif atau yang organisasinya operasi aja. Pertama, controlling expectation, fokus on short term performance what's cost. Jadi kalau operating organization, organisasi yang fokus di operasi itu ya fokus saja pada short term performance gitu. Jadi dia fokusnya itu jangka pendek ini masuk nggak, ini jual untung rugi nggak seperti itu. Tapi kalau innovative organization,
Itu set high long term goal gitu. Dia fokusnya jangka panjang. Focus on recruiting and developing human potential. Jadi dia fokus di jangka panjang. Dia soal rekrutmen, soal manusia dan seterusnya itu untuk innovating organization. Yang kedua, bagaimana maintaining management gitu. Bagaimana maintain manajemen. Kalau perusahaan yang operating organization, dia akan hierarchy and control system. Dia akan hierarchy control sistemnya dikontrol dan seterusnya gitu. Kemudian stability and predictability gitu. Jadi dia sangat stabil dan dia predictable. Jadi kalau misalkan penghasilannya omsetnya selalu ini 10 juta, bulan depan tuh 5 2 11, bulan-bulan 12, 13 dan seterusnya gitu. Nah, kemudian reward success and punish failure. Jadi kalau misalkan ada sukses dia di reward, kalau gagal dihukum gitu kan. Nah, tapi kalau innovation organization dia destroy to make room for innovation. Dia menghancurkannya untuk menghancur hal-hal yang standar untuk sesuatu yang inovatif. Misalkan tadi ya, Nobel Dova memulai dengan membangun rumah sakit gratis gitu. Rumah sakit tanpa kasir gratis. Yang kedua bikin sekolah gratis. Pada saat zaman itu belum banyak tuh yang bikin sekolah gratis rumah sakit. Belum ada LKC, belum ada BPJS gratis dan seterusnya. Kemudian accept ambiguities gitu kan. Tolerate honest failure. Jadi dia 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 menyetujui hal yang itu memang tidak cukup jelas gitu. Tapi dia punya prinsip bahwa dia berkembang. Kemudian dia kalau ada gagal dia toleransinya jadi akan berjalan terus gitu seperti itu. Nah, hal ini yang menjadi apa namanya itu apa yang dibentuk antara kontraktif management leadership assumption between antara inovatif sama traditional organization. Jadi kalau teman-teman bisa bandingin tuh di perusahaan teman-teman, di tempat kerja teman-teman, teman-teman itu bagian dari apa? Traditional belief, eksekutif traditional belief atau innovation mentality belief. Jadi ini sederhana. Ketika apa namanya itu teman-teman bikin mengamati perusahaannya. Jadi kalau misalkan tradisional orang tradisional perusahaan tradisional kepemimpinan tradisional dia ada one can judge market potential by analysis. Jadi dia cuma bisa membaca market potensi pasar itu cuma satu doang aja atau misalkan gini ini kondisi apa ya lagi rame nih misalkan apa musim hujan gitu. Maka dia cuma ngomong "Wah, musim hujan itu butuhnya apa? Musim hujan butuhnya payung. Nah, tapi kalau misalkan teman-teman berpikir inovatif, market tuh unpredictable, leading the customer and flexibility and the early confirmation. Menurut teman-teman, kalau musim hujan, teman-teman yang mau teman-teman cari apa? Kalau kebanyakan orang jualannya payung. Kalau teman-teman jualannya kira-kira mau nyari apa ketika musim hujan itu? Apa? Apa yang ada pikiran teman-teman ketika musim hujan? Kalau masih hujan nih, kayak kemarin hujan, hari ini misalkan malam hujan sampai besok pagi hujan gitu, atau siang tuh hujan di kantor gitu. Apa yang atau di jalan, teman-teman apa yang teman-teman pikirkan? Teman-teman pengen apa lah gitu. Nah, tahu nggak? Hari ini teman-teman ada hujan nih 2 hari nih. Kira-kira teman-teman, saya pengen ini nih, gara-gara hujan nih gitu. Ada nggak? Jas hujan, Pak. Jas hujan, nah itu tradisional. Yang lain? Pengen Indomie, Pak. Indomie, oke, ada mending lah bikin mie. Yang lain? Obat obat Pak, imunitas. Imunitas, oke, ya itu boleh lah. Oke, yang lain? Pengen punya mobil, Pak. Punya mobil, oh ya itu customer. Jadi ini sebenarnya paling ramai orang jualan mobil kan? Iklan, oke, unpredictable market. Yang lain? Apa? Ide apa? Ide market apa yang kebutuhan ketika misalnya unpredictable ketika musim hujan? Tadi udah Indomie, jualan Indomie. Jualan kopi nggak ada jualan kopi. Villa, kamar hotel. Terus kemudian jualan roti, Musim hujan buka bengkel, Pak. Jas buka hujan, bengkel, Pak. jas hujan. Nah, jadi itu beberapa hal yang standar kalau misalkan jas hujan. Terus kalau hujan ya pakai payung, pakai jas hujan gitu. Tapi kalau ketika hujan jualannya Indomie rebus itu sama kopi sama ini. Misalkan dibikin biar viral gitu kan. Paket 10.000 Indomie, kopi, sama gorengan gitu. Buat yang kehujanan hari ini misalkan gitu. Dia nggak jualan namanya tadi ya payung atau si apa namanya jas hujan gitu. Itu innovative mentality belief itu. Kemudian the best put management talent into venture the big successfully gitu. Itu tuh kalau tradisional dia akan ini ya dia dia akan mencari yang mengambil
talent yang terbaik gitu. Karena dia berpikir bahwa ketika yang terbaik itu akan sukses gitu misalnya. Sedangkan bagi inovatif, new venture need the best management. The initial business plan may turn out of the flames, and a good team, but a good team will learn and adjust course quickly. Jadi kalau menurut inovatif dia akan membuat bukan tim yang sudah jadi gitu. Dia akan mencari tim yang memang dia tim yang bagus dan dia mau belajar dan mau berkembang secara cepat gitu. Belajar secara cepat. Jadi itulah yang membedakan ketika lembaga inovatif dia akan belajar secara lebih cepat gitu. Nah, sedangkan yang tradisional dia nyari aja, oh ini nyari yang bagus, timnya bagus, dari kampus bagus, kerjanya bagus, dia mungkin yang, tapi belum tentu. Ada cerita gini, ada ini apa namanya itu, ada pertandingan bola. Pertandingan bola itu eh apa namanya itu, attacker sama defenders. Jadi pertandingan antara penyerang sama pemain bertahan gitu. Penyerang sama bertahan. Kira-kira yang menang siapa? Seluruh pemain itu satu tim penyerang, satu pemainnya adalah pemain bertahan. Kira-kira yang menang mana? Menurut teman-teman? Ada yang tahu nggak? Hmm. Nah, kita cek attacker versus defender. Dia bikin nih. Dia bikin kompetisi amal, kegiatan amal, tapi mempertemukan seluruh penyerang bola terbaik sama. Welcome to the Nexon Icons match taking place here in the Seoul World Cup Stadium in Sangam. Shoot for Love, the organisers here, and you're joining me, Peter Mint. Yes, if you joined us yesterday for the event match, hopefully we're familiar faces and our voices are reaching you a bit more loud and clear than yesterday. Going to have those questions answered in no time. On the FCC Ini. side of Ini attackernya semua nih. Attackernya tuh ada Henry, Hazard, Del Piero, Figo, Kakak, Carlos Tevez, Drogba, Berbatov, Fellaini, Rivaldo. Nah, ini semua penyerang. Shevchenko, Owen dan yang lainnya. Disumpah Forlan. goalkeeper from the late 90s and 2000s. Carlos Tevez, Didier Drogba, Dimitar Berbatov, Thierry Henry, also playing from the start. A real surprise. In the interviews, it was not revealed that would happen. Cam and Jam, as late as Friday, had no idea that was happening. We've also got Marwan Fellaini, Kaká, Rivaldo, Luis Figo, Eden Hazard, and Del Piero. Finishing off FC's. Nah, kita lihat di hasil akhirnya ya. See how bad he smashed it with his left foot. It's gone over the bar. That was unfortunate. Great play between him and Kaká. Played well in that 2010 World Cup run that Uruguay had. Mascherano, he's fallen. Sadel. Just run out of steam. Rio Cannavaro blowing his whistle, it looks like. Telling Mascherano, you're out. Get hooked. Nah, dari hasilnya ini yang menang adalah yang defender. Jadi yang menang adalah tim yang memang dia apa namanya itu ya. Tadi dia membangun inovatif gitu. Karena dia kalau bertahan dia nggak bisa ngegulin, tapi mungkin bisa memasukkan. Tetapi kalau yang menyerang mungkin bisa memasukkan tapi susah untuk bertahan. Jadi akhirnya menanglah yang bertahan tadi. Nah, kemudian eksekutif traditional belief to share ownership of venture is a unacceptable risk gitu. Maksudnya kepemilikan ketika dibagi itu sesuatu yang tidak diterima gitu. Ketika tradisional. Tapi ketika misalkan innovative mentality belief itu share ownership expand the P. Jadi maksudnya gini, ketika misalkan kepemilikan itu dibagi atau rasa pemilikan itu dibagi, maka apa? Orang akan merasa memiliki dan bekerja keras untuk itu. Nah, sedangkan yang mereka tidak dibagi ya mereka akan merasa bahwa ini ya kerjaanku seperti itu. Yang kelima terakhir new venture shall be quickly produce earning. Jadi
Ya memang dia cepat traditional belief itu karena dia memproduksi terlebih cepat. Tapi market value can be significant before earning an appraisal. Jadi market value nilai pasar itu akan lebih signifikan ketika apa ya sesuatu itu belum diproduksi aja dia udah menguntungkan gitu. Nah itu yang menarik dari inovatif mentality belief. Misalkan gini, case-nya sederhana. Kalau yang tradisional misalkan dia bikin produk nih, produk ini belum di launch, dia dia udah dengan konsep open open order dia inovatif, maka dia bisa mendapatkan modal, bisa mendapatkan penjualan dan seterusnya. Tapi kalau tradisional dia produksi barang dulu, baru dia eh, jualan seperti itu. Nah, learning from failure, jadi banyak yang gagal dari pembelajaran, tapi ini referensinya salah dari Peter Drucker tentang Innovation and Entrepreneur of Work University. Nah, itu salah satu bapak dari entrepreneur strategi. Jadi, ini yang menarik dari materi kali ini. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan? Hmm, mohon maaf ya teman-teman saya batuk. Ada yang mau ditanyakan tentang tadi ya inovatif? Tadi teman-teman bisa mungkin tadi bahasanya mungkin rada rada cepat dan sulit memahami nggak apa-apa, tapi intinya adalah ketika tradisional manajemen tuh dia kaku banget gitu. Kemudian dia nggak mengembangkan tim. Terus kemudian dia kontrol sangat ketat. Tapi apa namanya ketika inovatif manajemen itu maka dia akan bertumbuh gitu. Seperti itu. Ada yang mau ditanyakan? Nggak ada? Cukup? Oke, kalau cukup teman-teman, eh saya mengingatkan teman-teman untuk bikin laporan terkait bisnis teman-teman yang dikirim ke apa nama itu e-learning di e-learning nanti saya upload nanti teman-teman silakan membuat laporan kelompoknya kemudian juga dikirim ke saya ya ke WA gitu biar buat penilaian dari tugas eh teman-teman di mata kuliah sosial dan ekonomi ini. Baik, sampai sini saya akhiri. Sampai ketemu besok. Ketemu lagi di malam besok. Semoga tidak bosan dan tetap semangat. Tadi materinya semoga bisa bermanfaat dan jadi apa ya ilmu buat teman-teman dan mungkin bisa dipraktikkan oleh teman-teman semuanya. Atau bisa dites juga lah di kantorku atau dipikir-pikir ini kantor inovatif atau cuman kantor tradisional. Tempat kerja tradisional atau inovatif. Terima kasih semuanya. Saya akhiri. Jangan lupa absensi budi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Terima kasih ya warahmatullahi teman-teman semuanya. wabarakatuh. Makasih, Pak. Ya, makasih ya. Makasih, Pak.